saya Yusuf Hidayat, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Baturuni. Pada modul 1.1, koneksi antar materi dan kesimpulan dan refleksi, yang merupakan dasar pemikiran dari KHD, yaitu yang pertama adalah menuntun. Maksud pendidikan itu ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat selamat dan bahagia sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran KHD yang kedua yaitu kodrat anak merdeka. Manusia merdeka ialah manusia yang hidupnya lahir maupun batin tidak tersandar pada orang lain, melainkan mengandalkan pada kekuatan sendiri. Dasar pemikiran KHD selanjutnya yaitu kodrat alam bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga yang merupakan cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran sekolah. Salah satunya yaitu dengan gobak sodor, karena dalam gobak sodor itu mengandung nilai dan strategi. Dasar pemikiran yang ketiga yaitu pendidikan yang berpihak kepada anak. Maksudnya ialah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan berhamba pada sang anak. Dasar pemikiran KHD yang keempat yaitu bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tugas pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis yang masih samar-samar itu agar dapat memperbaiki lakunya sehingga menjadi manusia yang seutuhnya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah cara menebalkannya? Dasar pemikiran KHD yang kelima yaitu budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dalam menumbuh kembangkan budi pekerti dapat dilakukan dengan salah satunya melalui kesenian gamelan, karena dalam kesenian gamelan itu dapat menciptakan sebuah keselarasan. Dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang keenam yaitu petani. Pendidikan dianalogikan sebagai seorang petani yang mana ia akan mempersiapkan tempat atau lahan yang akan digunakan untuk menanam dan akan merawat tanaman tersebut dari semenjak ditanam sampai dengan masa panen sesuai dengan ciri khas dari jenis tanaman itu. Sosiokultural. KHD berpesan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, sehingga antara pendidikan dan kebudayaan menjadi satu kesatuan. Kebudayaan yang dimaksud adalah sebuah peradaban yang merupakan cita-cita masyarakat yang ingin dibentuk sebagai sebuah bangsa dan akan disemaikan atau dikerjakan oleh kita dalam pendidikan. Relevansi pendidikan KHD. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Relevansi pemikiran KHD. Menurut KHD, itu adalah menuntun selamat dan bahagia, sedangkan pendidikan abad 21 yaitu kolaboratif, kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, kolaboratif, dan well-being. Refleksi filosofis pendidikan KHD itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu terkait dengan masa lampau, masa kini, dan masa depan. Untuk masa lampau yaitu pendidikan yang menuntun, sedangkan untuk masa kini yaitu pendidikan gotong royong, sedangkan untuk yang masa depan yaitu murid yang humanis, selamat, dan bahagia. Untuk refleksi filosofi pendidikan KHD yang selanjutnya yaitu guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia.
Refleksi filosofis pendidikan KD yang kedua yaitu siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Refleksi diri saya sebagai seorang guru bimbingan dan konseling sebelum mempelajari modul 1.1 yaitu tingkat kepercayaan murid terhadap kemampuan dalam menghadapi problematikanya masih di bawah 50%, sehingga bisa dikatakan bahwa guru bimbingan dan konseling masih memegang peranan yang sangat penting dalam setiap penyelesaian masalah bagi para siswanya. Refleksi diri saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu mulai memiliki paradigma baru berdasarkan pemikiran KHD bahwa siswa sudah memiliki kodrat yang mana dapat menyelesaikan apa yang menjadi problematika sesuai dengan potensinya masing-masing. Aksi nyata yang akan saya lakukan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai seorang guru bimbingan dan konseling yaitu setelah mempelajari modul 1.1 tentu banyak hal yang akan segera saya terapkan dalam proses pembimbingan sesuai dengan bidang yang saya ampu, yaitu bimbingan konseling. Salah satunya yaitu dengan cara menuntun siswa untuk mengembalikan keyakinan terhadap beberapa hal yang menyangkut akademik, pribadi, sosial, dan karir. Salah satunya yaitu dalam bimbingan klasikal, menuntun siswa untuk menuliskan harapan, kekhawatiran, dan solusi untuk mengatasinya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Saya Yusuf Hidayat, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1